Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novelia Pinyanes Pasaribu dengan NPM 1850530. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal internasional mengenai kemampuan berpikir kritis. Ini ada abstrak. Ron Germany dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa seorang membutuhkan pemetaan kompetensi esensial sesuai dengan kerangka yang diusulkan oleh National Education Association atau NEA pada tahun 2012. Kompetensi ini dinyatakan dalam 4C, yaitu keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, kemudian berpikir kreatif, creative thinking, kemudian keterampilan komunikasi, communication, dan keterampilan kolaborasi atau collaboration. Untuk mencapai kompetensi esensial yang dibutuhkan dalam abad 21, maka mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa untuk membekali mereka dengan logika, analitis, sistematis, kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Salah satu kemampuan matematis yang diperlukan siswa adalah berpikir kritis. Berpikir kritis matematis. Richard Paul dan Linda Elder pada tahun 2006 mendefinisikan berpikir kritis sebagai seni untuk meningkatkan keterampilan berpikir dalam menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah tertentu. Nah, berpikir kritis adalah keterampilan penting yang membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat penilaian, menginformasikan dengan baik, menjelaskan alasan, dan memecahkan masalah yang tidak diketahui menurut Fashion pada tahun 1991. Sejalan dengan itu, Masek dan Yamin pada tahun 2012 menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi dan bertanya pertanyaan penting. Berpikir kritis mengarah pada argumen dan kesimpulan yang valid, kritik yang kuat dan tahan. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah aspek penting yang diperlukan dalam proses pembelajaran matematika. Berpikir kritis adalah salah satu kunci utama dalam mengembangkan keterampilan lain. Itu adalah hasil dari proses belajar yang panjang. Keterampilan berpikir kritis merupakan bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Trilling dan Fadel pada tahun 2009, Fitzpatrick dan Schultz pada tahun 2015, yang membutuhkan kegiatan berpikir, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan. Menurut Paul dan Elder pada tahun 2014, Asyari et al. Pada tahun 2016, dan Widiawati et al. Pada tahun 2018. Siswa dalam memecahkan masalah tidak hanya perlu memahami materi, tapi juga perlu melakukan analisis atau klarifikasi terhadap data yang diberikan, memberikan evaluasi dengan memberikan alasan atau contoh, membuat kesimpulan atau inferensi, dan membuat strategi pemecahan masalah menurut Perkins dan Murphy pada tahun 2006, Fong dan Kewurai pada tahun 2017, kemudian Sustilo dan kawan-kawan pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, Richard Paul dan Linda Elder pada tahun 2006 mendefinisikan berpikir kritis sebagai seni untuk keterampilan
berpikir dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah tertentu. Dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, diperlukan suatu upaya dalam memperbaiki proses pembelajaran matematika. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru perlu melakukan inovasi pembelajaran dengan cara menerapkan model pembelajaran yang mampu membangkitkan minat siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah kemampuan berpikir kritis matematis itu? Kemudian yang kedua adalah apakah indikator dari kemampuan berpikir kritis matematis? Dan yang ketiga, model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Menurut Emily, Erlai, dan Mikhaila Kiring pada tahun 2012, menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis meliputi pertama, analisis masalah, mengkritisi argumen, dan verifikasi. Yang kedua, mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan penalaran, induktif, atau deduktif. Kemudian, yang ketiga, menilai dan mengevaluasi. Yang keempat, membuat keputusan atau memecahkan masalah. Seorang pemikir kritis yang terlatih memiliki kemampuan untuk yang pertama merumuskan kunci pertanyaan dan masalah, merumuskan masalah secara jelas dan tepat. Yang kedua, mengumpulkan dan menilai relevan informasi, menggunakan ide-ide abstrak untuk menafsirkan secara efektif, kemudian menghasilkan kesimpulan yang logis dan mampu mengujinya dengan menggunakan kriteria dan standar tertentu. Yang keempat, berpikiran terbuka dalam sistem pemikiran alternatif untuk mengenali dan menilai sesuai kebutuhan, asumsi, implikasi, dan konsekuensi praktisnya. Kemudian yang kelima, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan masalah. Kemudian, menurut Fashion pada tahun 1995, ada 7 aspek untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, yang meliputi pertama, mencari kebenaran, yang kedua, berpikir terbuka, yang ketiga, analitis, yang keempat, sistematis, yang kelima, percaya diri, yang keenam, memiliki rasa ingin tahu, dan yang ketujuh, kedewasaan. Nah, menurut Halpen pada tahun 2012 ada 5 dimensi berpikir kritis, yaitu yang pertama penalaran verbal, yang kedua analisis argumen, yang ketiga berpikir sebagai pengujian hipotesis, yang keempat kemungkinan ketidakpastian, dan yang kelima pengambilan keputusan dan masalah. Menurut Ennis, menggambarkan komponen keterampilan berpikir kritis sebagai FISCO, yang berarti fokus, reason atau alasan, inference atau inferensi, kemudian situation atau situasi, clarity atau kejelasan, dan overview atau tinjauan umum. Kemudian ada rendahnya penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis. Rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa ditandai dengan gejala
masalah yang muncul meliputi pertama ketidakpekaan dalam menganalisis suatu masalah. Jadi dapat dilihat dari siswa kemampuan berpikir kritis rendah itu dengan melihat gejala ketidakpekaan siswa dalam menganalisis suatu masalah. Kemudian yang kedua, sulit mengerjakan soal tingkat tinggi. Jadi siswa itu agak kesulitan atau mungkin sulit dalam mengerjakan soal yang di tingkat yang tinggi, soal yang tingkat kesukarannya sangat sulit seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pasif saat melakukan kerja kelompok. Nah, kita bisa melihat kalau siswa itu kemampuan berpikir kritisnya rendah itu pada saat ada kerja kelompok, siswa itu pasif dalam berkontribusi gitu dalam bekerja kelompok. Kemudian yang keempat, sulit untuk menghubungkan konsep dan masalah. Dan yang kelima, sulit mengungkapkan pendapatnya selama diskusi. Nah, di sini meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dapat dilakukan melalui yang pertama, menggunakan model pembelajaran melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran daripada mengandalkan ceramah, catatan, dan hafalan. Kemudian yang kedua ada memfokuskan pelajaran pada proses pembelajaran dan bukan hanya pada materi. Dan yang ketiga, menggunakan teknik penilaian yang membutuhkan memberikan siswa tantangan intelektual dan meminimalkan penilaian hanya menyangkut ingatan. Nah, kemudian dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, salah satu model yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran adalah model problem-based learning, salah satunya. Nah, kemampuan berpikir kritis telah diupayakan untuk dikembangkan dengan berbagai bentuk model pendekatan, strategi pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis masalah. Menurut Endek dan Farhan Adobasi pada tahun 2009 dan menurut Alhamdulillah pada tahun 2016 dan menurut Golami et al. Pada tahun 2016. Nah, problem-based learning adalah salah satu pembelajaran inovatif yang diusulkan oleh Howard Burroughs di McMaster Fakultas Kedokteran Universitas Kanada pada tahun 1969. Problem-based learning diimplementasikan dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan masalah nyata secara ilmiah melalui serangkaian investigasi untuk mendapatkan pemecahan masalah. Nah, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah meliputi yang pertama, siswa diberikan masalah oleh guru. Kemudian yang kedua, siswa mengadakan diskusi dalam kelompok kecil. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan belajar mandiri berkaitan dengan masalah yang harus dipecahkan. Kemudian yang keempat, siswa kembali ke kelompok asal untuk bertukar informasi, belajar dengan teman sebaya, dan bekerja sama dengan memecahkan masalah. Nah, siswa yang mempresentasikan solusi yang mereka temukan, dan yang terakhir siswa dibantu oleh guru untuk melakukan evaluasi terkait dengan semua kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuan dan kawan-kawan pada tahun 2008, model problem-based learning direkomendasikan untuk ditingkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa saling bertukar pikiran dalam mencari solusi. Hasil dari studi yang dilakukan oleh Shire dan Geber pada tahun 2014 menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dari keterampilan berpikir kritis siswa muncul setelah menerapkan model problem-based learning. Siswa dapat menghubungkan setiap konsep dan
Integrasikan konsep-konsep tersebut dengan masalah dunia nyata. Proses ini tentunya akan memicu kemampuan berpikir kritis siswa dalam diri siswa. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Darkin, Prabowanto S, dan Susilo B, pada tahun 2020 membuktikan bahwa persentase peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu 52,84% dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yaitu 36,15%, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review makalah jurnal, mengenai review jurnal internasional tentang kemampuan berpikir kritis. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.